Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, beriring hamdalah salawat salam dalam mukadimah tadi, mari kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala dengan mengingat seluruh nikmat yang ada, bahwa semua nikmat itu fadl, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita syukuri dengan kita jadikan sebagai media untuk ibadah dan amal soleh. Juga kita bersalawat dan bersalam untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita benar-benar layak untuk menerima syafaatnya dan bisa mensyukuri janji beliau untuk memberikan syafaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, dalam salah satu hadis Nabi, beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, idza asabathu syarra'u fasyakara fa huwa khairul lah, wa idza asabathu dharra'u fasabara fa huwa khairul lah. Al hadis. Nabi bersabda berkaitan dengan sikap seorang yang beriman ketika menghadapi keadaan yang ada nikmat, mungkin bertambah, mungkin berkurang, ada ujian, ada bala, ada bencana, ada suka, ada duka. Itu hal yang mesti ada dalam kehidupan. Tapi Nabi menyatakan bagi orang yang beriman, dia selalu dalam keadaan baik terus, apapun yang dia hadapi. Ketika yang dia terima ada keadaan yang menyenangkan, rezeki sedang lancar, badan sehat, keluarga sehat, semua hubungan relasi dalam keluarga, dalam tempat kerja, di warga masyarakat semua baik, dia senang. Dan ketika itu dia bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap syukur itu dia baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pula untuk dia dan keluarga, bahkan juga untuk masyarakatnya. Dan bila yang terjadi, yang ada adalah hal-hal yang tidak baik, ada bencana, ada risiko dalam kehidupan, baik menimpa dirinya, keluarganya, atau masyarakatnya, dia mensikapinya dengan sabar, tabah. Sabar dan tabah membuat yang bersangkutan tetap saja baik. Dua sikap, yaitu syukur ketika mendapatkan nikmat dan sabar ketika sedang menghadapi ujian, itu didasarkan atas pondasi iman. Karena pondasi iman yang menjadikan dia bersyukur, karena pondasi iman yang menjadikan dia bersabar, maka dua sikap itu selalu melekat dalam hidupnya, tidak pernah terlepas. Dia jadi pribadi yang kuat. Itulah yang menjadikan Nabi menyatakan dalam redaksi hadisnya, ajaban, artinya kagum. Nabi kagum dengan sikap yang kuat bagi orang yang iman, yang menjadikan dia sabar
ketika mendapatkan ujian dan selalu syukur ketika mendapatkan nikmat. Ada dialog di antara sekian ulama yang mempertanyakan mana yang lebih baik antara sabar dan syukur. Sebagian ulama menyatakan bahwa bersyukur itu lebih baik, lebih utama dibanding sabar. Sementara yang lain menyatakan sabar lebih baik dibanding syukur. Tetapi kalau kita menengok bagaimana pandangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, dia menyatakan bahwa sabar maupun syukur itu seharusnya tidak dipertentangkan untuk dinilai mana yang lebih baik, mana yang lebih afdal. Karena kedua-duanya itu harus ada pada siapapun yang mengaku diri beriman. Bagi orang yang beriman selalu saja melihat adanya nikmat, begitu banyaknya nikmat. Karena orang beriman punya mata batin yang membuat dia cerdas untuk melihat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang beriman ketika berdoa, termasuk dalam doa kunut, dia menyatakan falakal hamdu ala ma qadait. Bagimu Allah segala puji, apapun yang engkau putuskan, apapun yang engkau takdirkan untuk diri saya. Ketika sakit, yang bersangkutan masih bisa bersyukur karena yang sakit hanya badannya, tidak hatinya yang sakit, tidak keimanannya yang sakit. Dia masih melihat bahwa sakit itu menjadi kafarat atas dosa-dosanya. Karena itu dia masih saja bisa bertahmid, bersyukur meskipun sedang sakit. Tetapi kondisi itu dibarengi saja tetap dengan kesabaran. Artinya dia tidak melepaskan diri dengan sabar pula. Karena sabar itu pula yang membuat dia bahwa sadar apapun yang menimpa itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sadar bahwa yang memberikan, yang menggariskan Allah, maka tidak ada pilihan lain selain bersabar. Kalau dalam manaqib Asy'adil Qadir Jilani sempat menyatakan la yasbirul bala ila man ya'riful mubli. Tidak akan pernah ada orang yang bisa sabar menerima ujian, menerima bala, kecuali kalau yang bersangkutan itu sadar dan tahu benar siapa yang memberikan bala dan ujian itu. Ketika orang dengan imannya sadar bahwa tidak ada bala yang menimpa apapun, siapapun, kapan dan dimanapun, kecuali dengan izin Allah, maka dengan sadaran itu dia akan mampu untuk bersabar. Tetapi saudara sekalian, Nabi memberikan bimbingan kita agar jangan mengandalkan diri sendiri. Kita harus bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar bisa bersyukur perlu pertolongan Allah, agar bisa bersabar juga perlu pertolongan Allah. Karena itu Nabi memberikan doa kepada sahabat yang bernama Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas, agar selalu membaca doa ketika setelah sholat. Doa yang diajarkan adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya ya Allah, beri maunah aku, beri pertolongan aku untuk bisa berzikir kepadamu dengan baik, untuk bisa mensyukuri seluruh nikmat-nikmatmu, dan berikan pertolonganmu agar kami bisa beribadah dengan baik. Kiranya ini yang saya sampaikan, semoga Allah memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.